Halo, saya Fahri Azhar, siswa Pekmen, batch 10. Kali ini saya akan mempresentasikan final project saya dari kelas Machine Learning Process dengan judul Machine Learning Service for Predicting Bike Rent Demand. Nah, kita akan perkenalan dulu ya sebelum kita masuk lebih dalam. Nah, pertama saya ingin memberitahukan dulu backgroundnya sedikit. Nah, sekarang ini kan kita sering dengar ya, mendengar kata-kata mungkin sharing ekonomi gitu. Nah, apa sih sharing ekonomi itu? Nah, sharing ekonomi adalah salah satu bentuk ekonomi di mana pelaku atau orang-orang yang bertransaksi di dalamnya itu uh, membagi atau menggunakan aset yang bisa digunakan secara bersama-sama gitu. Nah, sharing ekonomi ini juga sering melibatkan salah satu online platform gitu yang digunakan untuk menghubungkan buyers dan seller gitu. Nah, tapi untuk untuk sellernya ini sendiri atau orang yang menyediakan fasilitas untuk bisa dibagikan ini tidak harus antar orang dengan orang gitu atau peer to peer. Nah, bisa juga bisnis yang ingin menyediakan uh, mungkin barang-barang atau utilitas yang sebenarnya bisa di-share gitu dengan orang lain gitu. Nah, salah satu bentuknya adalah bike rental gitu. Dimana di sini ada perusahaan yang menyediakan sepeda untuk uh, dipinjam gitu, dan yang peminjam harus membayarnya kepada si penyewa gitu. Dan ya sepeda ini di-share gitu lah antara si bisnis dan juga si orang yang meminjam gitu. Nah, ada apa sih gitu di dalam bike rental ini gitu. Nah, ternyata untuk bisa memprediksi demand atau kebutuhan dari bike rental itu cukup sulit gitu. Nah, biasanya kita bisa melakukan prediksi gitu untuk melihat kebutuhan dari sepeda ini oleh user dengan menggunakan simple linear regression gitu. Tapi linear regression itu kurang robust gitu, dan banyak variabel yang jika terlalu banyak variabel yang digunakan, maka model linear regression ini tidak akan jadi terlalu bagus gitu. Nah, oleh karena itu kita di sini ingin menggunakan machine learning model gitu untuk bisa melakukan prediksi terhadap kebutuhan dari suatu sepeda gitu untuk ya suatu bike sharing company gitu. Nah, selain itu kita di sini juga ingin mendevelop gitu machine learning service dalam bentuk API yang bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari machine learning service yang akan kita buat seperti itu. Sini adalah machine learning service kita, dan di sini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan IPS service kita, di mana di IPS service ini adalah hasil dari best fit model yang sudah kita train dalam suatu machine learning proses gitu. Nah, untuk sumber data ini kita gunakan dari UCI Machine Learning. Nah, di sini ada data-data yang kita gunakan itu berdasarkan hari gitu. Apakah jadi situasi di hari itu tuh seperti apa gitu. Jadi ada hari, terus ada tahun, bulan, dan jam peminjaman, dan kemudian apakah itu udah weekday, holiday, working day, dan bagaimanakah juga ada situasi dari uh, cuaca, dan juga apakah dia lagi di musim apa sih gitu peminjaman dilakukan gitu. Dan kita juga ada parameter temperature, humidity, dan juga kecepatan angin ya. Dan terakhir ada parameter target yaitu CNT di sini menunjukkan jumlah sepeda yang uh, terpinjam gitu selama pada tanggal tersebut gitu. Nah, untuk machine learning solution di sini pertama untuk model yang kita pilih, pertama kita memilih decision tree, random forest, dan gradient boost. Pemilihan model di sini didasarkan bahwa kita ingin melihat dulu model yang sederhana gitu, apakah bisa memprediksi lebih baik daripada model-model yang lebih kompleks seperti random forest dan gradient boost. Model yang sederhana ini direpresentasikan oleh decision tree ya, karena mungkin saja gitu model yang lebih sederhana outperform lah dari model-model yang lebih kompleks, mulai dari performance-nya ataupun juga dari training speed-nya seperti itu. Nah, untuk metric sendiri kita
karena kasusnya ini kasus regresi ya, kita akan menggunakan mean square error. Dan untuk produknya sendiri, ini produk yang akan di develop gitu. Tadi kita lihat sebelumnya ada contohnya ada mobile apps gitu yang bisa menggunakan application ini gitu. Tapi di sini kita hanya menggunakan web application gitu, melalui web application. Nah, di sini ada web application menggunakan Streamlit di mana user bisa menginput uh, data-data yang dibutuhkan untuk bisa memprediksi model, dan kemudian web application ini akan mengirimkan HTTP post request ke IP service, dan IP service akan memberikan HTTP response ke web yang dengan output adalah prediksi dari kebutuhan peminjaman sepeda, seperti itu. Dan seperti yang kita sudah disebutkan tadi ya, yang dikirim oleh IP service adalah tadi hasil prediksi kebutuhan sepeda yang dihasilkan oleh best fit model yang dihasilkan oleh machine learning proses yang sudah dilakukan gitu. Nah, untuk arsitektur dari programnya itu sendiri, di sini ada seperti ini ya. Jadi ada configuration file di seperti kayak core dari, bukan core application, jadi file yang berisikan hal-hal yang berulang kali digunakan di file-file atau modul-modul yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk modulnya sendiri ada 3 yang utama ya, gitu. Ada modul API service, ada web application, dan ini modul API, ini ada modul web application, terus juga ada modul machine learning workflow gitu. Dimana ada data pipeline, terus ada juga data preprocessing dan feature engineering, dan juga ada machine learning module gitu. Nah, tahap-tahapan ini data-datanya itu disimpan dari satu repository atau mungkin kita bilang dalam folder yang isinya adalah pickle file gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mendemonstrasikan produk dari machine learning service yang sudah kita buat. Nah, ini adalah bentuk dari machine learning service yang sudah kita buat. Jadi ini adalah web service yang sudah dibuat. Di sini kita bisa masukkan hari apa, kita bisa memilih apakah hari Minggu, Senin, atau misalkan hari Jumat atau hari Sabtu. Terus kita juga bisa memilih tanggal berapa sekarang gitu. Kita bisa memilih terus sekarang jam berapa gitu. Dan apakah hari ini adalah hari kerja atau bagaimana. Nah, jadi user bisa memilih input-input yang ingin diseleksi gitu. Dan kemudian kita juga bisa mengatur slide dari bagaimana kondisi cuaca yang terukur gitu, temperaturnya bagaimana, humidity bagaimana, wind speednya bagaimana gitu. Nah, untuk input-input ini kita sudah berdasarkan data-data yang memang dibutuhkan gitu. Jadi misalkan untuk hari apakah ini, ya tidak ada hari yang selain Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan hingga Thursday. Jadi nggak ada hari apa day gitu, tidak ada gitu. Atau misalkan jamnya jam berapa gitu. Nah, ini tidak ada. Misalkan jam 25 gitu, itu nggak ada gitu. Jadi ini sudah terdefinisi dengan baik sehingga tidak diperlukan lagi validasi data di API gitu. Sehingga kita bisa langsung memprediksi. Nah, ini adalah ya hasil prediksi yang dilakukan gitu. Jadi demand-nya untuk dengan parameter segini adalah demand sepeda adalah 33,36 gitu. Nah, ya sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.